senantiasa. Kami persilakan Romo Gunawan waktunya. Terima kasih. Baik, selamat sore, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Pada sore hari ini kita akan mendengarkan satu ayat yang menurut saya cukup menguatkan kita, terutama dengan sesuai tema yang kita bahas pada sore hari ini. Saya akan sharing juga, yaitu bersukacitalah dan berbahagialah senantiasa. Kenapa tema ini yang kita angkat? Karena pertama-tama hidup iman Kristiani kita adalah hidup yang memang perlu bersukacita. Pertama-tama karena ini tujuan yang diberikan Tuhan kepada kita, harapan Kristus. Tiap kita doa novena koronka atau kerahiman ilahi, ada satu harapan bahwa kita dipanggil untuk bersukacita. Dan inilah yang diinginkan oleh Tuhan bagi hidup kita. Oleh karena itu dalam Filipi 4 ayat 4 kalau kita baca 4 sampai seterusnya ya, dikatakan demikian Bapak Ibu. Saya akan mengambil Filipi 4 ayat 4, tapi saya akan membaca untuk kita semua ayat selanjutnya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Itu ayat 4-nya. Dan ayat 5 sampai 6, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendak janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dengan Filipi 4 ayat 4 sampai 7, dan sekaligus saya mengundang kita semua untuk merenungkan Filipi 4 ayat 4 ini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kita tahu bahwa dalam dunia kita saat ini kadangkala dunia mengajak kita atau memberikan tawaran kepada kita sukacita yang sementara. Bahkan sukacita itu akan membuat kita khawatir, akan membuat kita takut kehilangan. Tetapi Tuhan menawarkan di sini adalah sukacita yang kekal, yang tidak bisa ditawarkan oleh dunia kepada kita. Dan Tuhan mengundang kita untuk masuk dalam sukacita ini. Sukacita adalah kerinduan semua orang termasuk kita. Kalau saya tanya kepada suster, bapak, ibu, saudara-saudari, siapa yang tidak mau bersukacita, angkat tangan. Angkat tangan maksudnya ya di simbol itu ya, raise hand-nya ya, gitu. Tidak ada. Semuanya merindukan sukacita dan kebahagiaan. Itu karena kodratnya kita manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan kita dengan segala kerinduan supaya kita akhirnya boleh mencapai yang satu namanya kebahagiaan, sukacita. Oleh karena itu Tuhan menciptakan kita. Di dalam hati kita sudah ada satu sukacita pengharapan ini yang memang tidak bisa ditawarkan dunia. Walaupun kita mencoba untuk semakin hari mengikuti dunia, tetapi ada satu di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, kerinduan untuk tinggal bersama dengan Allah. Karena apa? Karena di sanalah ada sukacita yang kekal. Di sanalah Tuhan hadir. Oleh karena itu saya juga percaya jam 3 sore, jam 2.45 ini, 2.30 kita berkumpul 100 orang. Karena merindukan kebahagiaan ini. Kalau enggak ada yang datang ya. Tetapi kita ada satu keinginan, kerinduan untuk sampai kepada Allah. Dan kerinduan inilah yang diberikan oleh Allah. Kita diciptakan untuk sukacita ini.
Oleh karena itu Tuhan menciptakan kita agar kita bahagia dan bersukacita. Tidak ada lain. Dan ketika kita tinggal bersama Allah, disitulah sukacita kita. Oleh karena Filipi 4 ayat 4 mengajak kita, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Lalu dilanjutkan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Semoga hati kita terbuka dengan Tuhan. Lalu pertanyaannya, kenapa kok kebahagiaan atau sukacita ini dapat hilang dalam hidup kita? Pertama, kita bisa melihat hati-hatilah terhadap dosa. Kenapa? Karena dosa ini membuat kita tidak teratur, hidup kita menjadi tidak teratur. Kita bisa mengambil contoh ketika kisah penciptaan, di mana dosa belum masuk di dalam dunia, belum masuk di dalam manusia. Kita melihat keteraturan ini, Tuhan menciptakan semuanya baik. Bahkan Allah mengatakan bahwa Dia akan memberikan, Dia menciptakan kita sesuai dengan gambar dan citranya. Artinya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, gambar rupanya. Oleh karena itu ketika dosa masuk di dalam hidup manusia, maka hidup manusia ada satu ketidakteraturan. Seringkali kita merasa sedih, seringkali kita merasa kurang cinta, seringkali kita merasa ketakutan dengan harta milik kita. Semakin kita memupuk harta itu, semakin juga kita merasa khawatir. Kenapa? Karena itu menjadi satu keterikatan. Dan dosa itu keterikatan. Artinya apa? Ketika dosa masuk ke dalam hidup manusia, maka kita berbalik dari apa? Dari yang namanya pencipta, mencintai ciptaan. Kita semua diciptakan tentu saja. Semuanya. Ya, dunia, ya, pohon, pemandangan, harta, materi, dan sebagainya. Bahkan juga seseorang. Tetapi ketika kita melebihi apa yang menjadi terikat kita kepada ciptaan, maka di situ kita tidak tertarik lagi dengan pencipta. Ketidaktertarikan kepada Tuhan atau pencipta kita, maka hidup kita akan tidak teratur. Sedih, sepi, kurangnya cinta, dan sebagainya. Itu akibat dosa. Tetapi jangan khawatir. Jika kita mengatakan bahwa dosa kita besar, cinta Tuhan mengalahkan segalanya. Dan kita bisa menjadi sukacita. Ini janji Tuhan. Oleh karena itu ketika kita melihat bahwa kerahiman ilahi, devosi kerahiman ilahi, devosi hati kudus Yesus, kita bisa melihat bagaimana hatinya yang berdebar-debar mau mengatakan kepada kita semua bahwa cinta Tuhan lebih besar daripada segala dosa kita. Cinta Tuhan melampaui semuanya. Dan kita akhirnya bisa menjadi sukacita. Kristus yang telah bangkit memberikan kita harapan. Santo Paulus mengatakan, jika Kristus tidak bangkit, maka percumalah iman kita. Kita akan mati, kita tidak punya harapan. Tetapi karena Kristus telah bangkit, maka Kristus yang bangkit ini memberikan kita sebuah harapan. Dia hidup, Allah hidup. Paus Fransiskus membuat satu dokumen tentang anak muda yang berjudul tentang artinya Kristus vivit. Dia hidup. Dan dia juga menginginkan agar kita hidup bersama dengan dia. Supaya kita bangkit. Supaya kita memiliki harapan. Tidak takut akan dosa. Bagaimanapun dosa menguasai kita, jangan takut. Karena Tuhan telah mengalahkan dosa dan dia memberikan cintanya. Hanya permasalahannya, kita mau balik untuk mencintai pencipta kita. Kita mau ambil ini hatinya. Kita mau mengambil ini kerahimannya. Supaya akhirnya kita juga bisa bersama dengan Allah sendiri. Oleh karena itu, caranya seperti apa? Supaya kita bisa bersukacita terus-menerus. Karena kita tahu bahwa Allah adalah belas kasih. Allah itu penuh cinta. Allah itu penuh kasih. Tetapi bagaimana caranya supaya kita masuk dalam relasi kasih, dalam relasi sukacita yang kita hidupi. Tuhan mengundang kita untuk menghidupi sabdanya. Karena sabdanya inilah terang
Sabdanya adalah jalan supaya kita menuju pada sukacita yang ada. Gitu. Oleh karena itu kita diundang semuanya. Bagaimana cara menghidupi sabda Allah? Saya mengundang kepada kita semua untuk merenungkan dari Injil Matius bab 5 ayat 5. Dikatakan di sini, berbahagialah yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Artinya apa? Tentu saja orang yang lemah lembut yang memiliki bumi ini. Tetapi bagaimana kita merenungkan Matius 5 ayat 5 ini? Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Kata-kata ini sangatlah kuat ya di tengah dunia tempat permusuhan. Kita melihat bagaimana dunia sekarang. Jangankan di luar ya. Di keluarga kita juga kalau kita ribut gitu ya, cepat sekali gitu ya. Sedikit tidak senang, kita akan ribut. Pertengkaran, kebencian di mana-mana. Lalu apa yang dikatakan? Yesus menganjurkan ke cara bertindak yang berbeda, yaitu jalan kelemah lembutan. Kalau dunia mengajarkan kepada kita, bukan lemah lembut. Semakin kamu ditindas, semakin kamu harus menjadi kuat, harus menjadi kuasa, harus melampaui semuanya. Supaya apa? Supaya gantian kita bisa menginjak, kita bisa mengalahkan. Tetapi Tuhan menganjurkan cara bertindak yang berbeda, yaitu jalan kelemah lembutan. Dan kelemah lembutan ini adalah karakter dari kerendahan hati. Orang yang lemah lembut adalah orang yang rendah hati. Orang yang lemah lembut akan memujai satu tempat di mana dia boleh menjadi yang terbelakang, rendah hati, membirikan orang yang lain. Oleh karena itu, Paulus menyebut kelemah lembutan sebagai salah satu buah dari Roh Kudus. Bisa dilihat dari Galatia 5 ayat 23. Galatia 5 ayat 23 mengatakan demikian. Bentar ya, Bapak Ibu. Galatia 5 ayat 23. Dikatakan demikian. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Hidup menurut daging atau roh, judul dari Galatia 5 ini. Jadi, kelemah lembutan salah satu buah dari Roh Kudus. Kelemah lembutan merupakan suatu ungkapan lain dari kemiskinan rohani, dari mereka yang menaruh kepercayaannya hanya pada Allah belaka. Miskin rohani itu bukan hanya ya, kita tahu bahwa materi tentu saja penting, bukan tidak penting, penting. Tetapi ketika kita tidak miskin rohani, maka kita tidak akan menaruh kepercayaan kepada Allah 100%. Melainkan kita menaruh kepercayaan pertama kepada diri kita, kekuatan kita. Kedua, kepada hal-hal ciptaan lain. Apapun itu keterikatan yang saya tadi katakan. Dia akan membuat kita menjadi miskin sesungguhnya. Tetapi kemiskinan rohani, kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan, kepada Allah yang kita kasihi. Oleh karena itu, kemiskinan rohani dimulai dari hati kita yang berserah pada Allah. Bagaimana kita menyerahkan diri kita? Karena dengan hati yang miskin, maka Allah dapat bekerja melalui kita dan mengubah hati kita menjadi sukacita. Dengan hati yang miskin, kita mau bekerja sama dengan Allah. Berbeda dengan hati yang arogan, sombong, atau terikat dengan benda-benda, atau terikat dengan seseorang, maka dia tidak lagi mau melihat Allah. Karena apa? Dia katakan, oh, barang ini sudah cukup. Kita pernah mendengar ya bagaimana Yesus katakan, ada seorang yang mengatakan, jiwaku berbahagialah, aku akan menimbun segala-galanya. Untuk apa? Untuk diriku. Jiwaku tenanglah. Ternyata jiwanya tidak tenang. Lalu apa Tuhan katakan? Hari ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan buat apa itu semuanya? Oleh karena itu, penting agar kita boleh memiliki kemiskinan hati, kemiskinan rohani. Supaya apa? Dengan kata lain, kita belajar untuk mengatakan, Tuhan, saya ini lemah. Saya ini tidak bisa berbuat apa-apa. Saya ini penuh dengan dosa. Oleh karena itu, saya mau bekerja sama dengan Engkau. Supaya apa? Supaya saya tidak berbuat dosa. Supaya saya bisa bekerja sama dengan Engkau.
Dan dari sana Tuhan akan mengubah hati kita yang keras menjadi lembut, yang keras menjadi sukacita. Santo Agustinus mengatakan demikian, Suster, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Engkau telah menciptakan kami bagi dirimu, dan hati kami tidak tentram sebelum beristirahat di dalam Engkau. Kita banyak sekali mendengar kata-kata Santo Agustinus ini dalam hidup rohani kita. Dan kemudian Santo Ignatius Loyola mengatakan demikian. Kemiskinan rohani adalah lepas bebas suci. Di dalamnya kita mencapai kemerdekaan batin yang indah. Kita tidak lagi melihat yang lain, hanya melihat kebahagiaan saya adalah, sukacita saya adalah di dalam Allah. Disitulah kita beramai-ramai. Oleh karena itu kita perlu mengambil sikap lepas bebas terhadap segala ciptaan. Bukan tidak memerlukan, berbeda ya Bapak Ibu Suster. Kalau kita tidak memerlukan, maka kita tidak lagi. Tapi bukan. Keterikatan itu lebih daripada memerlukan. Materi kita perlukan. Liburan kita perlukan. Keluarga kita perlukan. Tetapi ketika kita menganggap satu-satunya adalah hidup itu adalah demikian, materi dan sebagainya, maka kita tidak bisa hidup lepas bebas. Kita lebih mencintai ciptaan daripada pencipta kita. Oleh karena itu Tuhan mengundang kita kembali kepada pencipta, kembali kepada siapa yang menciptakan kita. Kita mencintai pencipta kita, bukan mencintai ciptaan. Lalu bagaimana agar kita menghidupi kelemah lembutan sehingga kita mencapai pada suatu sukacita yang benar dan kekal? Ini pertanyaan dan permenungan bagi kita semua. Yang pertama tadi tentu saja ada satu kemiskinan rohani supaya Tuhan bisa bekerja mengubah hati kita. Yang pertama tentu saja menghidupi sakramen Ekaristi dan tobat. Kenapa penting sakramen Ekaristi? Kita sudah tahu karena saya percaya bahwa Bapak, Ibu, Suster, semuanya kita ya sudah berdevosi ke rahiman ilahi. Tadi sebelumnya juga kita melihat dalam online ya adorasi sakramen Maha Kudus ditatahkan. Menghidupi sakramen artinya menghidupi Kristus sendiri di dalam diri kita. Menghidupi sakramen artinya kita menjadi tabernakel hidup. Kita mau bekerja sama dengan Allah. Kita membawa Allah dalam hidup kita setiap hari. Kita tidak lepas daripada Allah. Itu artinya menghidupi Ekaristi. Dan juga tobat. Tobat diperlukan karena pertama-tama pertobatan adalah awal jalan menuju pada Tuhan. Semakin kita bersama dengan Allah, semakin pertobatan ini perlu kita lakukan. Kenapa? Karena tentu saja pertobatan tidak cukup sekali. Semakin kita bergaul dengan Allah, Tuhan akan mengatakan kepada kita, oh ini loh dosamu, masih ada satu. Besok lagi, oh ini loh. Besok ini loh. Kamu masih terikat ini loh. Semakin kita melakukan sakramen tobat, semakin kita berjalan dengan Allah, dan semakin kita berjalan menuju pada kekudusan. Yang kedua adalah berdoa. Berdoa tentu saja kita ketahui bahwa kita sebagai hamba, kita meluangkan waktu dan tentu saja hati kita untuk mengatakan Tuhan, saya hari ini berdoa. Saya memutuskan mengarahkan hati saya kepadamu sendiri. Saya mengarahkan hati untuk dirimu. Saya meluangkan waktu ini untuk dirimu. Karena kita tahu bahwa kita adalah ciptaan dan Dia pencipta. Kita mau bersyukur untuk semuanya. Yang ketiga, tentu saja ada devosi-devosi yang perlu kita lakukan. Apapun itu devosinya. Bisa devosi rosario, bisa devosi hati kudus Yesus, bisa devosi kerahiman ilahi, koronka, dan sebagainya. Jalan salib, ya, sakramen Maha Kudus, adorasi. Dengan devosi, maka akan mengarahkan kita semakin hari. Kita bukan hidup sendirian. Devosi adalah salah satu mengungkapkan cara bahwa kita ini bersekutu. Bahwa kita ini bersama-sama dengan orang-orang suci, orang-orang kudus, mengarahkan hati kita kepada Allah. Dengan devosi kita tahu bahwa kita tidak pernah sendirian, melainkan kita bersama-sama
dengan gereja yang kita tahu ya dalam syahadat kita percaya ya, persekutuan para kudus. Dengan devosi kita bersama-sama mengatakan bahwa ada satu keterikatan gereja yang berziarah, gereja yang menanti, dan gereja yang mulia bersama-sama bersekutu menuju pada kekudusan, kehidupan kekal, dan sukacita kita yang abadi. Devosi membawa kita bersama orang-orang suci menuju pada Tuhan. Bersama, saya katakan bersama artinya bersama-sama. Berarti kan kita bukan menyembah, kita bersama-sama, saudara-saudari kita yang telah berjuang. Ya, orang-orang suci, saudara-saudari kita yang telah mencapai kekudusan. Kita bersama-sama saudara-saudari kita yang telah mencapai kekudusan, yang telah bersatu dengan Allah. Bersama menuju pada Tuhan. Kemudian ketika hati kita, itu tadi tiga resep ya. Selain hati kita rohani miskin. Ketika hati kita berpaut pada Allah, maka kita akan mendapatkan sukacita dan kebahagiaan yang sejati. Tidak ada yang lain. Kenapa? Karena di dalam hati Kristuslah ada satu kedamaian. Di dalam hati Kristuslah kita menampakkan tempat yang paling layak. Dan di dalam hati itu yang kita lihat penuh dengan duri. Akhirnya kita mau melepaskan duri-duri itu. Caranya seperti apa? Kita mulai meninggalkan dosa-dosa kita. Sekali kita berbuat dosa, sekali juga kita menusukkan duri di dalam hati Kristus. Karena lepas daripada ruang dan waktu, kita mau meringankan. Di dalam hati Kristuslah kita bisa mencapai sukacita dan kebahagiaan yang sejati. Oleh karena itu, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, masuk di dalam hati yang berbelas kasih ini untuk kita. Kita bersama-sama, kita mencoba untuk ambil bagian yang menghidupi sukacita dan harapan ini yang diinginkan Tuhan kepada kita semua. Karena itu saya katakan, sekali lagi, mari bersama-sama, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dan lagi aku berkata, bersukacitalah seperti gambar ini. Lepas bebas, lepas dengan suci, lepas bebas suci, mengharapkan sukacita daripada Tuhan sendiri. Demikian untuk renungan hari ini, Tuhan memberkati kita semua.